amputasi semua luka batin kita dengan cara-cara. Oke, salam senja, salam traveling. Jumpa lagi di kanal Travel Ebo. Sekarang lagi ada di mana kita? Sejati Flora. Apa Sejati Flora? Sejati Flora adalah tempat floris, tempat tanaman hias, tempat bunga-bunga, tempat mencari kesegaran. Ini lokasinya ada di mana nih? Desa Gajah. Jadi kalau ke Babat, Lamongan itu akan ketemu komplek Zeni Tempur. Sipur namanya. Dari Sipur itu cuma 1 kilo aja ke arah barat. Udah sampai ini Sejati Flora. Ngomong di antara bunga-bunga, saya jadi teringat tentang ini loh, Tur. Menyembuhkan luka batin gitu. Tadi kan sempat ngomong kita tadi itu. Jadi banyak orang ternyata dalam hidupnya itu tidak bisa lepas dari apa yang namanya luka masa lalu. Luka batin yang tidak bisa disembuhkan. Itu sebetulnya secara energi itu kan energi negatif tuh. Kalau disimpan terus dan tidak segera dinetralisir ya membahayakan jiwa dan raga. Bisa bikin stres, bisa bikin depresi, bikin bisa tidak fokus, tidak konsentrasi, dan tidak bisa merancang masa depannya mau kemana gitu. Nah, yang mau kita bicarakan adalah gimana cara menyembuhkannya kan gitu. Supaya hidup kita menjadi normal lagi, supaya kita bisa konsen lagi ke impian, cita-cita, masa depan, purpose, tujuan hidup yang ingin kita tuju tanpa terkendala oleh sesuatu yang selilit. Selilit itu duri kecil tapi mengganggu gitu loh gitu. Kalau saya banyak sih teori tentang itu, tentang bagaimana menyembuhkan. Kalau kita punya masa lalu buruk akibat apapun, orang punya luka batin itu kan karena bisa dari mana-mana. Bisa dari teman yang sering membuli lalu dimasukkan hati. Bisa dari masa kecil di pergaulan yang sering juga kena bully. Bisa karena sering mendengar kata-kata yang tidak mengenakan lalu dipikirkan terus-menerus dan sangat mengganggu kejiwaan. Bisa juga akibat misalnya perceraian orang tua, tidak akur dengan saudara atau apapun. Tapi apa yang didengar, kata-kata yang nyelekit itu dimasukkan ke dalam pikiran dan masuk ke alam bawah sadar kita. Nah, kita ingat itu kan, katanya tajamnya pisau itu 1-2 hari bisa sembuh. Tapi kalau tajamnya kata-kata, waduh, itu kalau kita nggak bisa netralisir, bisa seumur hidup itu mengiris-iris hati kita, merusak kejiwaan kita, merusak emosi dan psikologi kita. Nah, karenanya bagi yang punya luka batin, ini menurut pengalaman saya sih ya harus disembuhkan. Cara menyembuhkannya bagaimana? Ya kalau kita mau cara akademis, cari teori-teorinya di orang psikologi, datang psikolog, curhat, kemudian akan dinetralisir dengan beberapa cara. Tapi kalau mau yang alamiah, yang cara kita sendiri sebetulnya bisa juga. Kalau saya sih biasanya gini, yang pertama mencuekin, menganggap itu angin yang lewat gitu aja. Itu yang pertama. Jadi anggap aja
orang nggak tahu yang sebenarnya apa, lalu ngomong asal nyelkop dan itu menyakitkan. Tapi karena dia nggak tahu konteksnya, ya udah nggak usah dianggap, anggap angen lewat. Cara yang kedua adalah ya kita terima, lalu kita maafkan. Jadi kita bayangkan wajah orang yang kata-katanya menyakitkan itu, ya wis lah, ngomong baik, ya wis gue tak maafkan. Aku terima kok dikatain kayak gitu-gitu, nggak apa-apa. Nah itu akan menciptakan kelegaan kalau kita bisa menerima kata-kata orang, lalu bisa memaafkan, bahkan kalau bisa mendoakan dia. Ya udahlah, gak apa-apa kamu ngata-ngatain aku begini begitu, tapi moga-moga hidupmu jauh lebih baik, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kenyamanan, tidak seperti nasib-nasib buruk yang diterima orang lain. Udah, memang itu sulit ya mendoakan orang yang kata-katanya menyakiti kita, tapi cobalah kalau kita bisa lakukan itu, maafkan, terima apa kata-katanya, lalu doakan balik dengan kebaikan, ya insya Allah kitanya lega, energi kita netral. Nah kita bisa konsentrasi lagi ke apa yang menjadi impian kita. Yang ketiga ya mungkin menciptakan penyangkalan berupa pembuktian. Kalau saya sih sebenarnya begini, ya udahlah orang ngatain kelemahan saya apa atau keburukan saya apa, tapi manusia itu pasti tidak hitam putih kan. Karena tidak hitam putih, selain punya kelemahan, dia pasti juga punya kelebihan. Maka saya mencoba fokus pada kelebihan saya. Ketika orang ngatain, kamu kok nggak punya apa-apa, misalnya nggak punya bisnis, nggak punya rumah bagus, nggak punya mobil mewah, it's no problem, saya terima, saya maafkan kata orang-orang itu. Tapi saya ingin buktikan bahwa di antara sekian ribu orang di Indonesia ini, atau sekian juta di orang ini, saya akan buktikan bahwa saya bisa menjadi salah satu manusia langka di antaranya. Apa itu? Saya ingin mengunjungi 100 negara di dunia. Saya ingin mengunjungi 5 benua yang ada di dunia. Saya ingin mengunjungi 7 keajaiban dunia. Yang saya pikir, ya itu tidak mungkin atau sangat langka bisa dilakukan orang. Nah kalau nanti saya bisa membuktikan itu, maka suara-suara sumbang, bulian, kata-kata yang menyakitkan, saya kira akan ternetralisir dengan sendirinya. Karena kita bisa pembuktian di hal lain yang orang lain juga nggak mampu. Orang lain mungkin untuk ke luar negeri setahun hanya bisa menyempatkan sekali atau 2 kali. Saya pengen setiap bulan, apalagi kalau situasinya sudah normal, ya jalan-jalannya ke luar negeri, sehingga mencapai 100 negara itu bukan tidak mungkin. Bagi orang lain tidak mungkin, bagi kita sebuah kemungkinan dan menjadi pembuktian sekaligus prestasi. Jadi fokus saja pada kelebihan yang kita punya. Asa, kalau menurut teorinya Berlin Music Academy itu kan, kalau kita mengasah sesuatu, impian kita terus diasah terus menerus di bidang itu sampai 10.000 jam terbang lalu tercapai, maka kita akan jadi ahli. Kalau sudah ahli atau expert, kita akan jadi langka. Kalau langka, ya kita akan jadi mahal, bahkan sangat mahal harganya. Nah ketika kita menjadi sangat mahal, itulah kita akan menjadi sesuatu, kita akan menjadi something, dan pada saat yang sama menumpas segala bentuk bulian, luka batin yang dulu ada akan hilang dengan sendirinya. Saya kira itu bincang sore ini untuk sahabat bisnis, sahabat traveling di seluruh Indonesia. Kebetulan kita lagi di tempat yang hijau, segar, oksigennya bagus, jernih gitu ya. Maka moga-moga kejernihan itu juga menjadi inspirasi bagi kejernihan hati, pikiran, dan alam bawah sadar kita. Amputasi semua luka batin kita dengan cara-cara yang positif. Dengan memperbanyak energi positif itu, otomatis energi negatif kita akan hilang, musnah dengan sendirinya, dan kita akan menjadi pede sebagai manusia. Itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tengok selalu kanal Travel Ebo. Untuk bahagia kita punya 3. Kita harus ngopi, udut, dan traveling. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.